Oke. Miss kirim ke chat ya. Oke, sudah Miss kirim. Sudah masuk? Ya, sabar dulu ya. Yang lain ayo cepat masuk. Dari berapa siswa ini? Oh, 30, hampir 30, masih 13 yang masuk. Ayo. Kenapa jangan Howard? Ya, dikerjakan lah. Jangan ribut. Nomor 2. Jangan ribut, nanti mengganggu temannya. Kalau sudah diam aja. Miss ada waktunya kok. Nanti Miss yang melanjutkan. Yo, yang di rumah semua masuk. Ada 28 siswa ini, semuanya harus masuk. Di sekolah juga udah mulai mengerjakan mereka. Nomor 3. Tulis jawabannya aja. Miss gak suruh tulis soal. Howard, udah soal Howard. Kenapa? Kenapa tidak dikerjakan? Kenapa susah? Teman yang lain dikerjakan. Ya, mulai dari nomor 1. Cepat, baca, kerjakan. Indra yang digunakan untuk mendengar apa? Susah itu soalnya. Udah. Geser bakunya ke depan, boleh? Ayo, cepat. Nomor 2. Bunyi dan sumber bunyi dapat merambat melalui benda padat, benda cair, benda gas, atau ketiga jawaban benar semua. Ayo, jawabannya apa? Tulis jawabannya. Jadi kamu kalau ujian gimana ini? Siapa yang ngerjakan di rumah? Hah? Nomor 3. Bagian telinga dikelompokkan menjadi 3 bagian. Apa? Telinga luar, telinga tengah, telinga dalam, daun telinga, gendang telinga, saraf pendengaran. Nomor 4. Daun telinga berfungsi nih, temannya udah 17 yang jawab sampai sini. Howard lama sekali. Bisa buat 2 akun, Miss. Nomor 5. Bagian telinga berfungsi menjaga keseimbangan yang mana? Nomor 1 ini ditunjuknya tulang pendengaran.
Nomor 6 ini gendang telinga. Ayo, apa yang berfungsi menjaga keseimbangan? Nomor 2 ini saluran setengah lingkaran. Pilihannya ada nomor 1. Nomor 1 tadi tulang-tulang pendengaran. Nomor 2 saluran setengah lingkaran. Nomor 3 Miss udah selesai. saraf. Nomor 4 koklea. Ayo, yang berfungsi menjaga keseimbangan apa? Saraf kah, koklea kah, atau saluran setengah lingkaran, atau tulang-tulang pendengaran? Iya, nomor 2 itu saluran setengah lingkaran. B yang nomor 2. Udah siap, Miss. Kelainan pada pertumbuhan tulang-tulang pendengaran. Sudah siap, Miss. Nomor 3. Di sekolah lama sekali. Ayo, udah? Nomor 7. Bagian telinga dalam berfungsi meneruskan bunyi ke otak. Yang sampai ke otak. Ayo, apa itu? Bagian telinga tengah. Ayo, lihat aja gambarnya yang mana yang di tengah. 3 dan 4. Ya, 1 dan 4. 2 dan 4. 1 dan 3. Kan telinga tengah, berarti yang di tengah. Mana yang di tengah? Kan gampang jawabnya. Ini telinga luar. Terus telinga dalam. Nah, telinga tengahnya yang mana? Nomor 9. Ayo lanjut, yang kelewatan ditinggalkan aja. Berapa frekuensi yang didengar kelelawar, lumba-lumba, dan paus? Hmm? 20 Hz. Ya. Benda yang bukan merupakan sumber bunyi. Seruli, gitar, piano, atau meja. Ini yang terakhir D, meja. Saat ini di dalam air, lumba-lumba berinteraksi antar sesamanya dengan menggunakan bunyi. Hal tersebut membuktikan bahwa bunyi apa? Merambat melalui air, bunyi memantul secara sangat cepat, air laut memiliki kadar garam, atau lumba-lumba adalah mamalia air yang berhubungan dengan bunyi. 13. Bagian yang berwarna biru apa namanya? Ya oke, tulis jawabannya loh. Empat 14. Nomor 5 menunjukkan bagian 5. Ini, yang ini. Apa ini? Apa ini? Tulislah. 15. Yang ditunjukkan angka 2. Ini angka 2. Ini 2. Ini 2. Apa ini? Nomor 2. Nih. Apa ini? Sudah? Tadi sok cepet-cepet, terakhir yang di sekolah lama sekali. Nomor 1. Gavi.
Darren dan Yara nomor 3. Oke, very good. Nih, benar semua mereka lihat. Nih. Nah. Ada yang salah satu, banyak yang benar semua. Ayo cepat-cepat kita tinjau pertanyaannya. Partisipannya mana? Kok nggak kelihatan ini? Yang di rumah lihat slide-nya. Indra yang digunakan untuk mendengar adalah Telinga. Bunyi dari sumber bunyi akan merambat melalui Ketiga jawaban benar. iya, semuanya dari benda padat, cair dan gas. Terus bagian telinga dikelompokkan menjadi 3 bagian. Jawaban yang paling tepat. Yang di rumah dengar suara Miss? Telinga luar, telinga tengah, Telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Ini salah ini. Telinga tengah, bukan yang gendang telinga, tapi 3 bagian. Bagian luar, bagian tengah, bagian dalam. Itu maksudnya pembagiannya. Daun telinga berfungsi untuk apa? Berfungsi menangkap getaran. Ini bagian telinga yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan adalah saluran setengah lingkaran. Bukan C. Kelainan yang pada pertumbuhan tulang-tulang pendengaran. Otosklerosis. Sklerosis. Siapa salah ini? Karsten benar? Howard benar? Bagian telinga yang dalamnya berfungsi meneruskan fungsi otak. Saraf pendengaran. Nih, bagian telinga tengah yang mana? Jelas yang di tengah kan? 3 dan 4, gendang telinga dan tulang pendengaran. Siapa yang salah ini? Telinga tengah, udah berkali-kali Miss bilang. Telinga tengah, ini bagian luar. Ini bagian tengah, ini. Telinga bagian dalam yang ini. Sembilan. Bunyi yang dapat didengar oleh manusia bunyi Audiosonik. Berapa frekuensi yang dapat didengar kelelawar? Lebih dari Bisa dicoret ya, Riona ya. Hz. Ya. Lebih dari 20.000 Hz. Yang bukan sumber bunyi adalah lemari. Siapa yang jawab seruling? Seruling kalau ditiup berbunyi nggak? Bukan, piano kan alat musik. Saat di dalam air, lumba-lumba dapat berinteraksi antar sesamanya menggunakan bunyi apa? Bunyi dapat merambat Menunjukkan bahwa bunyi dapat melalui air. Gak ada hubungannya dengan lumba-lumba adalah mamalia air. Siapa yang jawab D? Kan yang ditanya bunyi, berarti bunyi dapat merambat melalui air. Nah, yang bagian berwarna biru adalah Rumah siput. Koklea. Siput. Nomor 5 menunjukkan bagian apa ini? Nomor 5 gendang. Ada yang jawab koklea. Ini nomor 3. Siapa yang jawab? Gendang telinga. Nomor 5 ini koklea. Ini gendang. Yang menunjukkan nomor 2 apa nomor 2? Liang.
Liang telinga. Yang telinga. Siapa yang jawab tulang-tulang pendengaran? Aduh. Tak tahu lah. Oke. Pendengaran. Lagi Miss, lagi satu kali lagi. Kita lanjut ke Oke, stop share dulu ya. Oke, udah. Nanti dibahas. Balik ke bangkunya masing-masing. Jeffrey, Karsten. Kita bahas catatannya. Ya, kita mulai dari yang sains ya, dari bawah. Baca si Riuna, yuk. Duduk semua. Ya, Miss. The bigger the vibration, the louder the sound. Sound louder than 80 dB can lead to permanent hearing loss. Kalau suara itu lebih kuat dari 80 desibel, can lead bisa menyebabkan kita kehilangan pendengaran permanen. Ya kan? Itu artinya. Oke, number 27, Gavin Governors yang di sekolah si Keanu, baca 27. Gavin Governors baca nomor 27, nggak dengar nih. We can hear loud noise like someone shouting from far away. Iya, we can hear loud noises. Apa artinya? Kita bisa dengar suara yang Kita bisa keras, dengar ya kan? suara Like berteriak. someone shouting. Suara Apa itu keras. shouting? Berteriak. Seperti seseorang sedang Berteriak. berteriak dari kejauhan, ya. Number 26. Si Valerie Howard baca di sekolah. 26. Positive noise pollution can lead to hearing loss. Howard. Gak dengar, Miss? Gak dengar, Miss? Ya, catatan 5 ini. Catatan 5, tapi kita mulainya dari nomor 28. Masih catatan 5 loh kita, belum ada catatan 6. Ini catatan 5, tapi kita mulainya dari bawah, dari nomor 28. Kemarin kita udah baca dari nomor 1. Howard, nomor 26. Big noise pollution can lead to hearing loss. Jadi terkena polusi suara. Polusi suara itu apa? Suara yang lebih besar dari 80 desibel. Sama, can lead to hearing loss. Ini juga kan permanent hearing loss. Bisa hilang pendengaran. Kalau terkena noise pollution. Polusi suara. Polusi suara gimana, Miss? Yang suaranya louder than 80 dB. Lebih besar dari 80 desibel. Itu suara yang keras. Misalnya suara konser, suara pesawat terbang. Keras nggak suaranya? Keras kan? Number 25, Darren. April yang di sekolah. Yes, any loud or unwanted sound is called noise. Any loud or unwanted sound is called noisy. Noise, ya. It is called noise. Suara ataupun bunyi yang tidak diinginkan kita sebut itu noise atau keributan, ya. Suara yang ribut gitu. We call it as noise. Number 24, Arisa. Sivana. Arisa baca 24.
The bigger the vibration, the louder the sound. Keanu perhatikan, Keanu. The bigger the vibration, the louder the sound. Artinya apa? Apa the bigger the vibration? Artinya vibration apa? Getaran. Jadi getaran yang besar menghasilkan louder the sound. Bunyi yang lebih besar. Oke, bunyi akan lebih besar kalau getarannya juga besar, ya. Nomor 23. Si Christopher Lee. Yuk, Carsten. To make a sound, something has to be heard. Ayo Christopher Lee, to make nomor 23. To make a sound, something has to be heard. To make a sound, something has to vibrate. Sesuatu itu supaya menghasilkan bunyi, dia harus apa? Vibrate adalah bergetar. Dia harus bergetar. Vibration itu getaran, tapi vibrate bergetar. Kata kerja ini, bergetar. Number 22. Siapa mau baca? Anastasia. Yuk, si Jeffrey. Infeksi atau peradangan pada telinga tengah disebut otitis media. Iya, infeksi atau peradangan pada telinga tengah yang disebabkan karena apa itu, Karsten? Iya, kalau itu kamu misalnya bersihkan telinga sering-sering tapi tidak dengan cara yang tepat bisa menyebabkan infeksi. Jadi bisa keluar nanah ataupun nanti bisa jadi berdarah. Oke, nomor 21 si Henry Alvaro. Yuk, Jeffrey. Kelainan pada pertumbuhan tulang-tulang pendengaran disebut otosklerosis. Otosklerosis. Kelainan kalau dia pada tulang-tulang pendengaran ini kita sebut otosklerosis. Beda dengan otitis media ya. Kalau otitis media ulah kamu, ulah Miss, ulah kita semua. Kamu kalau nggak benar bersihkan telinga bisa jadi otitis media. Tapi kalau otosklerosis itu kelainan yang misalnya udah bawaan. Jadi pertumbuhan tulang kita yang tidak baik ya. Menyebabkan sakit di bagian pendengaran disebut otosklerosis. 20. Si yang di rumah siapa yang mau baca? Cherlin Arista. 20. Cherlin Arista. Yuk, Kriselin. Eustachius berfungsi untuk menghubungkan ruang telinga tengah dan faring. Iya. Saluran Eustachius dia berfungsi apa menghubungkan bagian telinga ke faring. Ini dia, ke bagian tenggorokan kita ke bawah. Makanya letaknya saluran Eustachius ke bawah kan? Nih, menghubungkan ke faring, ke bagian kerongkongan kita. Evelyn Valencia nomor 19. Ulang lagi, Keanu. Miss, koklea berfungsi untuk menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Koklea berfungsi untuk menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Ingat ya, tadi ada soalnya. Kalau koklea itu yang bentuknya seperti ini, seperti siput,
Kalau kamu lihat di bagian telinga ada seperti ini, itu disebut koklea. Ya. Koklea. Ini bukan gendang telinga, bukan. Jadi di bagian koklea ini terakhir adalah saraf pendengaran. Jadi fungsi koklea itu menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Ya. Ya. 18. Max Brooklyn. Ya, 18. Saraf pendengaran berfungsi untuk meneruskan bunyi ke otak. Saraf pendengaran fungsinya dari Untuk belakang meneruskan koklea bunyi. tadi ke saraf pendengaran, lalu dari saraf pendengaran dia sampaikan bunyi tersebut ke otak. Ya. Jadi bunyi itu dibawa melalui saraf ke otak kita. Sophie Soehartono nomor 17. Mana kamu Sophie? Hilang Sophie. Oh itu dia. Sophie. Dari mana? Kenapa tidak di depan kamera tidak didengarkan? Sophie? Mana ada sedikit kecilnya? Nomor 17. Ya. Dek. Habis ini Jum Cici mau eksperimen buat siksa bisa tempel. Saraf pendengaran berfungsi untuk Nggak tahu kan? Nomor 17. Saraf pendengaran udah dibaca temannya tadi. 17. saluran setengah lingkaran berfungsi membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Iya, saluran setengah lingkaran. Ini yang tadi kan ada, ya kan Karsten Junior? Saluran setengah lingkaran fungsinya apa? Keseimbangan tubuh. Good. 16 Yara. Yuk Zivana. Yara. Gendang telinga berfungsi menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Oke. Gendang telinga berfungsi apa? Itu yang pertama kali terhubung dari liang kan? Jadi dia yang sampai ke situ getarannya. Berfungsi menerima getaran dari luar dan meneruskannya ke belakang dia ada tulang-tulang pendengaran. Oke. Gavin. Siapa yang main HP? Gavin ya. Fiorella baca nomor 15. Bagian telinga yang termasuk telinga bagian luar adalah daun telinga dan liang telinga. Iya, telinga luar ada 2. Daun telinga dan liang telinga. Telinga tengah apa saja telinga tengah? Kayak apa telinga tengah? Gendang telinga dan tulang-tulang pendengaran. Apa saja? Kalau telinga luar kan daun telinga. Ini kalau Miss gambarkan daun telinga dan liang telinga. Ini kan liang telinga. Terus telinga bagian tengah apa? Dari sini dia bertemu dengan apa di sini? Telinga tulang-tulang pendengaran. Masih belum bisa. Apa ini? Oke, Howard. Apa ini Howard? Kalau belum bisa itu diperhatikan. Telinga bagian tengah apa saja? Sistem telinga dan tulang-tulang pendengaran. Iya, apa bagian telinga tengah? Lupa lagi. Gendang telinga. Makanya tadi soalnya itu nggak bisa dijawab kan? Telinga bagian tengah ditunjukkan oleh nomor mana kan? Kamu pun nggak tahu. Telinga bagian tengah itu gendang telinga. Terus di belakangnya ada apa ini? Hah? Tulang-tulang pendengaran. Iya, tulang-tulang pendengaran. Ini bagian tengah kan? Tulang pendengaran. Oke, bisa ya? Udah habis waktu kita ini. Belum.
Bagian dalam, ayo, telinga bagian dalam apa saja? Saraf pendengaran. Lalu yang di rumah? Koklea. Koklea. Saluran Terus? setengah lingkaran. Saluran eustachius. Apa sih Saluran mana? setengah lingkaran. Saluran? Eustachius. Satu lagi apa? Eustachius. Saluran setengah Lingkaran. lingkaran. Koklea. Saluran setengah lingkaran. Lingkaran. Eustachius. Saraf pendengaran. Nomor 14. Chico Alvaro baca 14. Yuk, kamu. Karsten lagi. Bagian-bagian telinga manusia dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga dalam. Iya. Ini bagian telinga yang tadi udah Miss jelaskan. Satu lagi, Fernando. Yuk baca nomor 13. Howard, kamu. Fernando nomor 13 baca. Gitar, biola, dan harpa merupakan contoh alat musik yang menggunakan senar sebagai sumber bunyi. Oke. Alat musiknya menggunakan senar sebagai sumber bunyi. Oke. Waktu kita juga sudah habis. Miss mau absen sekali lagi. Oke. Kamu masih butuh belajar lagi. Berarti catatannya harus dibaca ulang. Soal-soalnya dibuka lagi, ya kan? Walaupun kerjakannya nanti di rumah, kamu harus kerjakan sendiri. Jangan mamanya yang kerjakan. Jangan kakaknya atau abangnya. Paham? Oke, good. Bye. Kelas 4C. Bye-bye. Goodbye. Nah, ini.